Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa asyrafil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan pelajaran kaligrafi kelas 11. Itu babnya adalah khat riq'ah. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu mari kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semua, keluarga kita, guru-guru kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama diselamatkan dari virus COVID-19, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita melanjutkan pelajaran khat riq'ah, perlu saya sampaikan mengenai tugas kalian yang sudah kalian kerjakan minggu-minggu kemarin, agar supaya nanti ke depannya tulisan kalian semakin bagus dan sesuai dengan kaidah khat riq'ah, yaitu tugas minggu kemarin seperti lafaz wa yaquluna ta'ama aqlal lamma. Nah, di tugas tersebut mengenai huruf wawu, to, ain dan mim. Setiap huruf wawu kepalanya ini tidak boleh berlubang, berbeda dengan khat naskhi. Jadi kalau khat riq'ah itu kepala wawu tidak boleh berlubang, harus tertutup semuanya. Wa yaquluna, ini ada wawu lagi, kepala wawu juga tidak boleh berlubang. Jadi termasuk huruf mim juga tidak boleh berubah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, biar nanti kalau seandainya bertemu kembali berkaitan dengan huruf wawu tadi, itu jangan sampai ada yang berubah. Terima kasih. Dan sekarang kita menginjak pada bab ketiga, yaitu menulis ba, ta, dan sa. Jadi huruf ba, ta, dan sa ini ada dua macam. Yang nomor satu, kepalanya di atas dengan ketinggian 2,5 titik, lebar 4 titik. Bagian kedua, ba yang kepalanya di bawah, ukurannya sama seperti dengan huruf ba yang pertama tadi. Itu adalah huruf ba atau ta atau sa tunggal. Jadi nanti mengenai cara bagaimana kita merangkainya, itu kita ikuti bersama pada praktek nanti. Dan kalian nanti pada akhir pertemuan ini seperti biasa nanti dikerjakan pada buku tugas kalian masing-masing. Mari kita ikuti bersama cara menulis ba, ta, dan sa, baik itu huruf tunggal maupun huruf bersambung. Yaitu
yang kepalanya di atas ataupun kepalanya di bawah. Ini huruf ba, ta maupun sa, itu ada dua macam dengan ketinggian 2,5 titik dan lebarnya 4 titik. Dua bagian tersebut atau dua macam huruf ba, ta ataupun sa itu ukurannya sama, cuman yang membedakan adalah kepalanya. Yang kedua itu kepalanya di bawah, dan yang pertama kepalanya di atas. Kita menulis contoh huruf ba, ta ataupun sa yang bersambung. Kita pelajari bersama dalam merangkai huruf ba, ta maupun sa. Ini kita pahami cara menulis titiknya ba ataupun titik satu itu bedakan dengan khot naskhi. Ini titik satu. Kalau titiknya khot ri'ah itu separuh dari ukuran titiknya khot naskhi. Nah, ini kalau khot naskhi itu seperti belah ketupat.
jadi persegi 4. Tapi kalau khotrik A hanya separuhnya saja ataupun bahkan kurang dari setengah titiknya khot nas. Dan cara merangkainya, membuat rangkaian dalam khotrik A, ini perhatikan garis dasar. Nanti ada huruf-huruf yang boleh menerjang garis, ada huruf-huruf yang tidak boleh menerjang garis. Seperti lafaz al-babu, ini tidak ada huruf yang menerjang garis. Selanjutnya kita pada contoh asyabu. Perhatikan dalam menulis titik 3 dan titik 2 sangat beda sekali dengan khot nasfi. Kalau titik 3 itu hanya seperti ini, dari kanan ke kiri dan sedikit melengkung, itu sudah menjadi titik 3. Kalau titik 2 caranya dari kiri ke kanan dan lurus. Ini menjadi titik 2. Bedakan antara titik 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk pada lafaz al-kilabu. Cara merangkainya kaf bertemu lam alif ini beda juga dengan khot nasfi ataupun khot yang lain. Masuk garisnya. Nah, ini juga tidak ada huruf yang menerjang garis. Kalau huruf yang menerjang garis bagaimana? Nanti kita ikuti bersama contoh-contoh pada pelajaran yang berikutnya nanti. Yang penting ini kalian sudah bisa memahami ada berapa bagiannya ba, ta, dan sa, dan bagaimana cara kalian merangkai. Itu adalah contoh-contoh per kalimat dari contohnya huruf ba, ta, dan sa. Lalu kita mengambil contoh dari penggalan ayat. Contoh penggalan ayat seperti lafal salayalin sawiya. Ini juga tidak ada huruf yang menerjang garis. Terus titiknya ta, seperti tadi saya sudah sampaikan, titiknya ta seperti itu melengkung dari kanan ke kiri. Nah, terus di sini ada ini namanya sin kejur. Sin kejur itu sin yang tidak menggunakan gigi, tanpa menggunakan gigi. Jadi boleh seperti ini membuat sin ataupun huruf shin tanpa menggunakan gigi. Jadi menggoresnya lebih panjang, tidak boleh terlalu pendek. Jadi kalau membuat
Khat rika itu simple, sinnya boleh seperti itu, dan tidak usah menggunakan harokat seperti pada khat nasli yang telah kalian pelajari di kelas 10. Itu beda sekali. Jadi tidak usah menggunakan harokat, huruf-hurufnya simple, titik-titiknya ataupun huruf yang menerjang garis ataupun tidak menerjang garis, itu harus kalian pahami agar nanti bisa menulis khat rika dengan baik sesuai dengan kaidahnya khat rika. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan dengan baik. Nanti ditulis seperti contoh yang sudah saya contohkan ini, nanti ditulis pada buku tugas kalian dan difoto, dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih dari saya. Segala kekhilafan, kekurangan dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.